Jika suami wajib jima, pertanyaannya, berapa kali sehari semalam suami wajib menjima istrinya? Ini satu pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh pasangan suami istri. Walaupun sudah menikah bertahun-tahun, sudah melakukan hubungan badan berkali-kali, tetapi salah pemahaman. Ini mayoritas suami istri yang ada di Indonesia. Karena mereka mengira bahwa jima adalah kewajiban sang suami, padahal tidak. Jima adalah haknya sang suami. Jima itu adalah hak sang suami, kewajiban sang istri. Kewajiban sang istri yang harus diberikan kepada sang suaminya. Oleh sebab itulah banyak sekali pasangan suami istri yang salah menduga tentang nafkah batin. Nafkah batin rata-rata nih para suami di Indonesia mengira bahwa hubungan jima itu adalah nafkah batin. Tidak sama sekali. Nafkah batin adalah pendidikan rohani. Pendidikan rohaniyah adalah batiniyah. Pendidikan ilmu agama Islam. Sehingga banyak sekali nih para suami di Indonesia yang tidak mendidik istrinya membaca Al-Quran, tidak mendidik istrinya tentang tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara zikir, tata cara tentang mengenali hukum-hukum Islam. Karena memang mereka rata-rata mengira bahwa yang namanya nafkah batin adalah jima, hubungan badan. Padahal sekali lagi, yang namanya hubungan badan adalah hubungan biologis. Biologis adalah hubungan jasmaniyah, bukan hubungan rohaniyah. Tetapi sekedar jasmaniyah itu. Oleh sebab itulah syariat agama Islam sangat adil, telah mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Suami telah diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membayar mahar tatkala mau menikah. Yang membayar mahar itu kewajiban suami atau istri? Kewajiban suami. Kemudian setelah menikah, Allah Azza wa Jalla juga memberikan kewajiban kepada sang suami agar suami memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir yaitu sandang pangan papan, yaitu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Itu nafkah lahiriah. Kemudian nafkah batin, sang suami harus mendidik sang istri, mendidik rohaniyah tentang agama Islam. Sehingga kalau sang suami tidak pernah mendidik istri tentang agama Islam, maka sang suami belum pernah memberikan nafkah batin kepada sang istri. Suami akan berdosa kelak di yaumil akhirah. Di akhirat kelak sang suami akan dituntut, akan dimintai pertanggungjawaban. Jika sang suami memang belum mampu untuk mendidik istrinya, maka sang suami diwajibkan, hukumnya wajib mendatangkan guru agar sang suami mendidik istrinya. Kalau misalnya mendatangkan guru nggak mampu membayarnya karena mahal, maka sang suami wajib mengantarkan istrinya untuk datang ke tempat guru belajar ilmu agama Islam. Jika memang semuanya itu butuh biaya, maka wajib bagi sang suami untuk membayar biaya semuanya itu. Nah inilah, jika sang suami tidak pernah memberikan didikan ilmu agama Islam kepada sang istri, maka sang suami tidak pernah memberikan nafkah batin kepada sang istri. Inilah yang harus dipahami. Karena kami sendiri Al-Fakir Tamu Alim sering keliling-keliling nih kalau pas acara pernikahan. Kemudian ada dari naib penghulu atau ustadz-ustadz yang ngasih ceramah bahwa hubungan badan suami istri itu kewajiban suami dan istri. Masya Allah. Inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab kesalahpahaman hubungan antara suami dan istri. Suami istri muslim-muslimah di Indonesia. Karena para penghulu saja sering menjelaskan bahwa hubungan badan itu adalah kewajiban suami istri. Kemudian ustadz-ustadz selebritis yang ada di TV-TV juga mengatakan seperti itu, bahwa hubungan badan itu adalah kewajiban suami istri. Loh. Jangan begitu. Lawang Allah Azza wa Jalla sudah banyak sekali memberikan kewajiban pada sang suami. Suami sudah diwajibkan membayar mahar. Suami diwajibkan lagi memberikan nafkah lahiriah, sandang pangan papan. Itu semuanya bukan kewajiban istri. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga sudah mewajibkan kepada sang suami memberikan nafkah batiniyah,
yaitu berupa pendidikan rohaniyah, pendidikan ilmu agama Islam. Itu semuanya adalah kewajiban dari Allah Azza wa Jalla kepada sang suami. Lalu pertanyaannya, kapankah sang istri diwajibkan oleh Allah? Apa saja kewajiban sang istri? Nah, kewajiban sang istri hanya satu, yaitu taat kepada sang suami. Yang namanya taat itu termasuk di dalamnya adalah siap sedia melayani suami 24 jam, ya begitu. Siap untuk menservis dengan sebaik-baiknya. Tatkala sang suami minta, nah gitu. Tatkala sang suami minta, maka sang istri wajib memberikannya. Nah, ini kan jelas nih bahwa jima adalah kewajiban sang istri. Kewajiban sang istri menjadi haknya sang suami. Nah, kewajiban itu kapan? Yaitu digantungkan kepada keinginan sang suami. Kapan saja sang suami minta, maka sang istri wajib memberikannya. Nah, yang namanya wajib itu pahalanya besar, besar sekali. Sehingga apabila sang istri dalam keadaan tidak berhalangan, tidak haid, tidak nifas, tidak dalam keadaan sakit parah, kemudian sang suami minta, tetapi istri misalnya menolak, maka berdosa besar. Dosa besar dan dilaknat oleh seluruh malaikat. Mengapa bisa seperti itu? Nah, karena wajib. Wajib kok ditolak? Kan kewajiban itu harus dijalankan. Sedangkan istri dalam keadaan tidak punya halangan, ya kan? Sudah wajib, enak, berpahala besar, nikmat, kan begitu. Lebih besar pahalanya daripada sholat-sholat sunnah. Misalnya sholat tahajud semalam suntuk, Masya Allah. Tapi pahalanya tetap kalah besar dengan melayani sang suami. Karena apa? Wajib. Kalau seandainya istrinya misalnya ini puasa sunnah, ngebleng atau Senin Kemis, puasa sunnah, ya tetap namanya pahala-pahala ibadah sunnah itu enggak sebanding dengan pahala ibadah wajib. Jadi ini jelas kan? Oleh sebab itulah siapapun yang mendengarkan video ini maka harus punya kewajiban untuk menjelaskan kepada siapapun, karena di Indonesia ini kan sudah banyak jutaan suami istri yang tidak paham. Dikira bahwa hubungan suami istri, hubungan biologis itu disebut sebagai nafkah batin. Enak sekali. Berarti selama ini suami-suami di Indonesia itu jarang mendidik istrinya dong. Karena jima saja dianggap sebagai nafkah batin. Bukan kawan, bukan. Ya, jadi jima sekali lagi adalah hubungan biologis. Biologis itu bersifat jasmaniyah, bukan batiniyah, bukan rohaniyah. Para ulama di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala telah menjelaskan begini. Al-jima'u haqqun lizawji wa wajibun ala zawjati kullama sa'alahu zawju iyyaha. Jima adalah hak suami dan menjadi kewajiban istri. Nah, kewajibannya kapan? Setiap kali suami minta jima kepada istrinya. Inilah yang harus dipahami. Jadi kalau seandainya jima itu kewajiban sang suami, lalu sekali lagi jawab pertanyaan, wajibnya berapa kali sehari semalam? 5 kali? Ataukah 10 kali? 17 kali? Ataukah cuma 1 kali? Ayo dijawab. Nah, kalau sudah mengetahui ilmu seperti ini, insya Allah menjadi terang benderang. Nah, kalau sudah paham, maka punya kewajiban untuk menyebarkan video ini kemana-mana, agar semakin banyak kaum muslimin wal muslimat, keluarga muslim dan muslimat menjadi paham tentang hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Demikianlah penjelasan dari kami, semoga manfaat dan barokah fid din wa dunil akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf, wallahu taala a'lamu bishawab.